Lalu tindakan itu apa? Ya, jadi melibatkan kehidupan, wilayah ruang dan waktu, kemudian tindakan, kemudian aktivitas berpikir. Nah, tindakannya apa? Kan di sini manusia punya kuasa bebas, apa itu baru, kita selalu sadar itu penilaian kita tertuntut untuk melahirkan komunitas baru agar tindakan dan perilaku yang diwarnai oleh nilai-nilai kebebasan menjawab objek yang disiasati, sehingga perilaku yang digunakan ada kemudahan. Awalnya, saat ruang dan waktu tiada mengenal batas, keheningan alam seolah mendayu. Dalam kehampaan, cahaya itu membias, mengiringi senandung tarian alam yang terbalut aura kedamaian. Saat sang waktu diam tak berwujud di dalam ruang yang tak bersifat, ada resah akan sang damai, ada rindu akan bahagia. Saat itu, lingkaran sang waktu memancarkan energi kasih. Gejolak emosi menyeruak, berpadu dengan sifat alam materi. Tersebutlah bayang-bayang yang akan menyertai lintasan kehidupan pun dimulai. Kepalsuan menggoda saat wajah berkeinginan, dan ketika ego terpenuhi, kesenangan itu akan membuai. Namun bila keadilan tampak membisu, susah di wajah seolah menyatu.
Momen banyak sih kalau sama bapak, tapi yang paling berkesan itu pas Bapak Siswadi udah menetap di Bali. Jadi beliau mau bikin diklat MJH yang 3 hari di Gereh waktu itu. Nah, saat itu Bapak mulai nulis lagi tentang MJH. Terus sebelum untuk dijadikan bahan diklat, itu kan harus diketik ulang. Jadi waktu itu saya ketik ulang dari tulisan Bapak itu. Banyak banget tulisan yang saya nggak ngerti ya, tulisan Bapak kayak tulisan dokter. Terus akhirnya setiap kali kalau ada yang nggak ngerti, saya kosongin aja di bahan ketikannya itu, terus nanti saya ketemu Bapak. Waktu itu Bapak bilang, iya Nduk gitu aja, nanti kalau nggak ngerti Bapak kasih tahu lagi tulisannya itu apa. Dari situ saya juga belajar sih tentang MJH sedikit, padahal belum ikut diklat sih. Apa ya? Yang paling diingat itu pas waktu ada rencana Bapak bikin satu padepokan ya, atau tempat ngumpul. Dari awal kita di Warung Satria, akhirnya terbentuk ada di Pondok Gereh. Yang awalnya kita kan dari rumah ke rumah nih. Nah dari situ saya dan beberapa rekan ya, beberapa teman saudara juga, jadi ikut istilahnya babat hutan gitu ya. Akhirnya terbentuklah seperti sekarang ini ada Pondok Gereh seperti itu. Momen yang paling diingat dulu waktu masang keramik masang terakota di pondok. Jadi Bapak itu bisa-bisanya dia mau bantuin masang terakota jam 6 sore sambil bercanda-canda ketawa-tawa. Itu luar biasa. Momen yang paling saya ingat bersama Bapak, pernah diajak Bapak babat rumput di Pondok Gereh. Itu yang paling berkesan. Itu dah yang paling berkesan banget kayaknya sama Bapak, karena Bapak mau terjun ikut gitu loh. Momen yang paling diingat, kayaknya semua momen berkesan dan diingat. Yang paling apa ya? Oh, ada satu kejadian, kita janjian, saya jemput Bapak, saya masih nyetir DX waktu itu. Terus kita jalan ke Nusa Dua, saya jemput Bapak di depan RRI, terus Bapak minta nyetir, terus kita ke Nusa Dua, bolak-balik berdua sama Bapak. Itu banyak ngobrol, banyak curhat. Ya, salah satunya itu. Banyak sih. Kalau saya sendiri dengan Pak Siswadi kebetulan tidak kenal secara langsung sih, tapi saya tahu beliau dari istri saya, kebetulan karena beliau juga guru dari istri saya. Jadi hanya dengar cerita-cerita tentang Bapak Siswadi, itu aja sih. Momen belum ada sih, karena Pak Siswadi udah almarhum. Yang saya tahu hanya buku-buku ciptaan beliau. Bapak Sis itu sangat senang dengan kesenian, terutama puisi dan tari. Musik juga sih. Nah, jadi kalau kenangan sama Bapak itu banyak yang pernah ini tiba-tiba Bapak suruh baca puisi, mau ada acara di Nusa Dua. Waktu itu saya sedang ngajar di sekolah, jadi karena acaranya di Nusa Dua dan saya juga ngajar di Tuban, nggak mungkin untuk balik ke Denpasar dulu, waktunya mepet. Jadi Bapak baca puisinya, catat puisinya lewat HP, kemudian saya hafalkan dan langsung ke Nusa Dua hari itu. Jadi merasa gimana gitu deh sama Bapak.
Jadi waktu itu Bapak berkenan datang waktu kelahiran anak kami yang pertama. Bapak datang sama Ibu, bersama Ibu Ciptaning, Ibu Siswadi. Jadi beliau ikut nungguin proses persalinan untuk kelahiran anak kami yang pertama. Itu perasaannya bagaimana ya, terharu, bangga, dan campur aduk deh waktu itu tentang seorang guru besar, Bapak Siswadi berkenan hadir di sana. Pernah? Udah ya. Sudah. Pernah sih yang reguler. Udah. Ya sudah. Udah, tapi yang bagian memahami dari depan. Sudah dong. Sudah dong. MJH itu kan singkatan dari menyiasati jalan hidup. Tapi itu kalau menurut saya itu adalah pola berpikir. Jadi di MJH itu kita diajarin supaya pola berpikir kita tuh lebih sistematis. Kita ini kan manusia, makhluk problematik ya. Jadi kita bakalan punya problem sampai kita berulang. Jadi dari situ yang kita pelajarin, MJH ini memberi jalan buat kita untuk mencari solusi yang lebih sistematis cara berpikirnya. Kalau menurut saya sih MJH itu satu ilmu ya yang diajarkan oleh Bapak, bagaimana kita bisa menghadapi satu problem, karena kita hidup pun sebenarnya sudah problem gitu. Jadi biar bisa kita punya ruang gerak yang bebas, nyaman, seperti itu. Menurut saya MJH itu yang pasti membawa perubahan untuk diri saya, dalam cara berpikir. Secara teori saya tidak begitu paham, cuman kalau secara prakteknya ya sudah sering dengar lah gitu, dan saya menerapkan untuk gini sehari-hari. MJH itu jelimet. Tapi saya ingat pas waktu selesai diklat, selesai pelatihan MJH di Bedugul, pulang itu semobil sama Bapak, sama Jenggo. Saya sempat ngomong sama Bapak, belajar MJH itu nggak seperti kita membalikkan telapak tangan. Karena waktu itu kesan saya adalah belajar MJH pertama, saya agak terganggu dengan moralitas, konsep moral dan konsep etika versi MJH. Waktu itu pikiran saya MJH itu sangat barbar, sangat sadis. Sementara moral dan etika yang saya belajar dari kecil itu nggak bisa dengan mudah buat saya sendiri seperti membalikkan telapak tangan, berpikir secara MJH. MJH ya susah gampang, susah sih sebenarnya. Apa ya? Ya gitu deh, susah sebenarnya. MJH ilmu untuk jalanin hidup, tapi susah-susah gampang dipelajarin. MJH itu kayak map gitu, jadi kayak peta untuk pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita lagi bingung atau kita ada masalah, MJH bisa bantu untuk menunjukkan jalan setidaknya ya. Jadi
kita bisa keluar dari kebingungan itu, terus kita ya nggak bingung lagi. MJH itu pengetahuan tentang menyiasati jalan hidup. Jadi kita diajarkan tentang bagaimana berpikir untuk strategi menjalani kehidupan ini. Itu bagaimana kita dikenalkan tentang potensi kita, kemudian tujuan apa yang ingin dicapai, dan di tengah jalan itu pasti ketemu permasalahan. Nah, permasalahan ini bagaimana kita menyiasatinya agar tidak menjadi beban dalam hidup kita gitu. Kemudian MJH itu adalah sebuah pengetahuan yang ada nilai guna gitu, yang bermanfaat. Jadi kita mempelajari sebuah pengetahuan itu bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kan kita belajar pengetahuan tapi sering tidak kita pakai sebagai referensi saja. Jadi MJH ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beda banget. Dulu kalau ada masalah sebelum kenal MJH itu lebih banyak bapernya. Ya semua pasti baper ya, tapi kan kalau dulu itu lama banget bapernya, sedih-sedihan terus. Tapi kalau sekarang lebih banyak kita berpikir logis, sistematis, jadi lebih cepat dapat solusinya gitu. Bedanya ya banyak sih ya. Kalau dulu kebanyakan kita, kalau saya ya pribadi, kalau ada suatu permasalahan itu paling yang lebih duluan biasanya ya naluri gitu ya, main rasa krusuk, terus ke perasaan yang gak karuan lah gitu. Tapi kalau sekarang jadi kita saya sendiri bisa memilah ya, dengan mengambil langkah dari mana, bagaimana caranya biar semua itu bisa teratasi seperti itu. Perbedaannya dulu sebelum kenal MJH itu, saya itu terbeban sekali dengan problem-problem yang berdatangan terus-menerus. Begitu kenal MJH, beban itu berkurang. Masalah itu ada, ya memang akan ada selamanya, itu yang disadari. Jadi udah nggak terlalu menjadi beban lagi. Sekarang justru setelah paham MJH, justru menjadi manusia yang benar-benar mandiri secara berpikir, secara konsep berpikir justru jadi mandiri. Jadi setelah membaca berkali-kali, MJH itu memerdekakan saya bersikap, memerdekakan saya untuk mengambil keputusan, memerdekakan saya untuk lebih menjadi manusia yang mandiri, subjek mandiri. MJH itu kan menyiasati jalan hidup. Jadi setelah kita kenal, kita jadi bisa memilah persoalan-persoalan agar kita tidak terlalu terbebani dengan masalah yang kita hadapi. Itu aja sih. Sebelum kenal MJH dulu kalau ada masalah galaunya cepet, kadang masalah selalu dipikir panjang, dibawa larut. Tapi setelah dapat MJH lebih rileks aja jalanin masalah apapun, udah enjoy aja, pasti ada solusi, itu aja. Sebelum kenal MJH saya dapat masalah, setelah kenal MJH saya juga dapat masalah. Jadi masalah tetap ada, cuman bedanya adalah cara menghadapi masalah itu. Sebelum dapat MJH, jadi masalah itu kayaknya ruwet banget gitu, dan seolah-olah nggak ada jalan keluarnya, jadi memicu untuk jadi stres dan beban pikir gitu. Nah, begitu kenal MJH, ternyata itu bisa disiasati. Masalah memang seperti itu, masalah memang akan selalu ada, cuman kita jadi punya panduan pikiran untuk menghadapi masalah itu. Jadi ya udah, kita jalanin aja masalahnya, kita hadapi aja masalahnya, terus kita enjoy aja, kita nikmati masalahnya. Ya itu. Jadi bagi saya MJH itu sangat besar pengaruhnya
Karena dengan MJH saya bisa semacam panduan ya dalam hidup, terutama ketika mendapatkan permasalahan, problem, bagaimana kita bisa meminimalisir problem itu ya. Mungkin tidak hanya menghilangkan, masalah itu tidak bisa hilang, tapi paling tidak bisa meminimalisir problematik. Kemudian setelah mengenal MJH ini, seperti saya punya bisa melihat sudut pandang orang juga. Oh, ternyata orang ini punya sudut pandang seperti ini gitu kan. Jadi kita tidak melulu berdasarkan sudut pandang kita gitu kan. Dunia itu bisa lihat dari banyak sisi ternyata, seperti main catur lah istilahnya. Sejak kaki-kaki ini melangkah dalam lintasan ruang dan waktu, ada 1000 tanya yang berseru dalam jiwa yang bimbang dan ragu. Kemanakah langkah ini menuju? Untuk apa hidup ini? Dunia ini untuk siapa? Dunia yang saling berebut kepentingan. Duh, Gusti, mengapa gelap jalan yang kulalui? Ungkapkan semua misteri. Jawaban semua yang tersembunyi. Jalan yang engkau lalui memang gelap dan berliku. Nyalakanlah sebatang lilin untuk tahu arah yang terpilih. Perhatikan topeng penutup wajah. Sesaat ia berkeinginan, sesaat menjadi kesenangan, kadang berganti dengan kesulitan. Saat ini, alam tak kuasa pejamkan matanya untuk dapatkan hasrat bermimpi tentang kedamaian dan kasih sayang. Api tersulut menjadi bara, menyala dalam gelisah, mencekam keheningan, membakar gelapnya malam. Api terbakar menjadi abu, serpihan-serpihan cahaya menyelinap, memaksa badan terbujur kaku, semakin membeku dalam pilu. Tiada lagi nama untuk disebut. Kemanapun kaki-kakimu melangkah, tetap ada hambatan dan rintangan. Jadikan itu sebagai syarat bebas. Kelak, rintangan itu kan jadi teman. Basuhlah
wahai pribadi. Wajah-wajah penutup jiwa. Kan terbuka jawaban misteri. Perihal damai dan sejahtera. Mulanya masih gelap. Debu tak nampak. Apalagi daya tarik. Keindahan masih sembunyi. Sisi demi sisi terus diulang. Dan kesenangan masih katanya. Tanganku, kupingku, mataku, hidungku, mulutku dan hatiku memberi kesaksian hidup. Semakin jelas. Bersama daki-daki terkelupas. Bagai bangunan baru, puji syukur sempat terucap. Kini aku hidup baru.